Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Si Kunang Kunang. Kali ini kita berlanjut dari episode sebelumnya membahas tentang kesadaran dan juga bagaimana kita memahami diri. Ternyata memahami diri itu kita bisa dapatkan dengan kesadaran kita yang dipengaruhi oleh akal, pikiran, dan juga rasa. Dan sebenarnya tujuannya itu kita untuk mendapatkan ketenangan. Di sini kita bersama Bunda Vera. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum Mamat. Waalaikumsalam. Iya. Kita masih sharing-sharing, bahas kita berbincang dan Mm-mm. juga sharing ya alhamdulillah perjalanan hidup Bunda di situ sudah cukup banyak. Di sini kita sebagai anak-anak dibilang muda masih muda nggak ya? Iya, ya. Semoga masih dibilang muda untuk mencari ilmu atau insight dari Bunda perihal kelanjutan dari yang kemarin kita bahas. Oh iya. Kali ini di sini ada topik di mana kita bahas seperti keinginan, Bunda. Oh, Keinginan itu yang dimana kadang kita merasa ingin sesuatu tapi tidak tercapai, kita jadi kecewa, kita jadi iya. cemas. Terus akan hal sesuatu di depan yang nggak tahu apa bikin overthinking Iya. kayak gitu. Nah Manusia itu banget ya. ya walaupun kita mau coba sadar atau mau coba tarik-tarik nafas, ada hal-hal yang tersebut muncul ada dalam diri kita. Mungkin jika bahasanya kalau kita lebih memahami atau mengenal perasaan itu bagaimana dan sebaiknya apa yang kita lakukan agar kita tenang itu mungkin ada caranya bagaimana Bunda? Emang Mamat lagi galau apa? Lagi Pak galau Mamat apa ya? lagi galau apa? Iya, 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 iya. Tapi Jadi, memang keseharian orang kan emang seperti itu ya, iya Pak ya. betul. Artinya ada masanya kita kayak terpuruk, ada masanya kita kok kayaknya salah terus. Iya Ya benar. kan, ada masanya kita kok kayaknya di mata orang tuh begini gitu. Iya. Karena emang pada umumnya manusia tuh kayak perlu validasi gitu loh, Pak. Oh ya validasi. Iya kan, oh Mm. kamu orang baik, oh kamu orang jahat, itu kan validasi ya Itu namanya normal gak sih gitu. itu? Ya kalau manusia pada umumnya kayak gitu normal, Oh, kalau normal. nggak cuek-cuek aja kucing gitu ya Oh iya kan. juga. Itu Ya, jujur aja. tetapi dalam hal ini justru apakah validasi itu membuat kita nyaman, membuat kita Hmm. tenang, atau Hmm. justru membuat kita gelisah? Ya Oke. kan? Karena Hmm. untuk mengejar validasi itu kadang-kadang kita kan ya validasi kan namanya pengakuan ya. Ya. Itu kan kadang-kadang orang bersedia melakukan apapun ya untuk Benar-benar. mendapatkan validasi tersebut ya. Walaupun kadang-kadang mungkin itu belum tentu cocok gitu buat dia atau belum tentu membuat dia tuh bahagia gitu atau tenang atau nyaman. Tapi ya itulah manusia nggak seru kali ya, dramanya nggak ada. Benar-benar. Seperti itu. Jadi kadang apa yang kita rasakan itu bener sih kita mau coba ngelakuin apa biar bisa sama circle-nya atau Ya, bisa diakui sama beberapa orang betul. gitu. Nah itu dalam kita bertindak atau bahasanya kita memahami sebaiknya kita melakukan apa Bunda? Bukan melakukan apa sih. Pertama Bagaimana? tuh mendeteksi gitu. Oh iya Ya benar-benar kan? benar. Jadi deteksi jiwa, Apa yang kita deteksi. rasakan gitu Iya ya? betul. Jadi Oh, kita deteksi dulu ya yang ada di dalam diri kita nih ya. Kita hmm, misalkan deteksi yang paling sering kita abaikan tuh kan begitu. hmm, Jadi kalau misalkan kita tuh lagi ada kena masalah atau lagi kena suatu kalau orang sekarang bilangnya dapat ujian, dapat cobaan hmm. gitu, selalu yang pertama adalah ini salah siapa? Oh iya Ya kan benar. selalu begitu. Tetapi kalau kita tadi berkembali lagi ketika kita dapat masalah seperti yang di pembahasan yang ke sebelumnya, kita tarik nafas dulu. Kita Hmm, tenangkan diri-diri kita dulu, kita tarik nafas dulu. Tadi ya kesadaran kita keluar, lalu kemudian kita membaca kenapa ya ini kok sampai terjadi. Akhirnya kemudian kita beristikharah, kita bertanya kepada Tuhan. Lalu kita menyaksikan gitu, kita diam, kita melakukan apa. Nah, biasanya itu merupakan bagi saya itu sudah merupakan tools untuk mendeteksi. Oke. Ya, jadi tarik nafas, kemudian muncul kesadaran, lalu kita baca, kemudian setelah membaca kita istikharah atau bertanya kepada Tuhan. Setelah itu kita menyaksikan, oh ternyata gitu. Karena ketika kita sedang melakukan itu gak akan mudah mendeteksi yang ada di dalam diri kita, Pak. Oke. Ya, misalkan ketika kita lagi galau, biasanya manusia itu yang paling banyak sih sebenarnya ya. Saya membagi-bagi juga sih supaya Hmm, gampang mendeteksi gitu kan. iya.
Jadi yang pertama itu kalau saya menyatakannya manusia dengan dirinya sendiri nih. Kalau manusia dengan dirinya sendiri itu galau, cemas, khawatir, Iya. gelisah, yang kayak gitu ya, was-was itu tuh dirinya gitu. Nanti Iya. kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana, kalau enggak begini gimana dan seterusnya. Itu kalau saya menyebut menyebut ya supaya saya mudah mendeteksi, Mm. itu disebutnya rumpun yang ketiga. Rumpun ketiga. Jadi saya kelompok-kelompokin tuh. Oke. Oh ini nih masuknya ke sini. Nah, ketika yang tadi kecemasan, kegalauan, kekhawatiran itu kita bisa deteksi Mm. dengan cara apa? Tarik napas TSBHD itu tadi. Biasanya kemudian itu entah bagaimana somehow diri kita pertama itu adalah membuang rasa hawa yang tidak nyaman dari sini tuh. Ketika kita menarik napas ya. Mm. Tarik napas, keluarkan gitu itu. Ini pertama yang kita dapat itu kan plong, Iya. ya kan? Lega. Habis itu belum tentu nanti jalan keluarnya tuh toto datang, enggak. Tetapi dari tadi ketika sudah plong, tarik nafas lagi, terus kita diam sejenak gitu. Diam tuh artinya kita merenung gitu ya, merapihkan kembali yang ada di sini. Supaya yang tadi saya sebut rumpun itu dia pergi dulu, ya Iya. kan? Setelah di sini kita kosong ya, setelah di sini kita tuh tidak ada yang rumpun saya sebut tadi itu, saya juga nggak paham tuh Pak Mamat. Kenapa terus kemudian kita menjadi mendapatkan banyak, kalau saya menyebutnya bimbingan. Oke. Gini caranya gitu kan. Atau tiba-tiba didatangkan orangnya gitu kan. Atau apa saja yang pada saat itu saya suka begini Pak. Ya Allah, iya ya gitu. Oke. Entah itu lewat akal saya, entah itu lewat perasaan saya, entah itu melewat orang lain atau banyak hal, itu kayak dikasih jalan keluar. Cobain deh Pak, Oh iya, iya, baik, baik, baik. cobain. Nah dari situ akhirnya kelamaan ya Pak ya, ini kan perjalanan saya. Kalau saya sudah mulai yang tadi tuh, apa tadi? Was-was, gelisah, cemas, khawatir, apa ya? Kayak putus asa gitu, kayak merasa diri tuh kok rendah banget. Itu tuh sekarang rasanya kok lenyap ya? Nggak, bukan lenyap hilang sama sekali gitu. Tapi ketika itu mulai deket-deket gitu ya, kita tuh langsung, aku tuh ya, saya tuh langsung gitu. Jadi langsung mempraktekkan yang kita sebut TSBHD itu tadi. Ribet ya ngapalinnya, tapi saya nyingkat-nyingkatnya dan mengajarkan kepada pegawai Darul Jannah seperti itu. Baik. Menghadapi orang tua siswa, ya kan, menghadapi keluarga di rumah. Yang ribet itu menghadapi diri sendiri. Iya, Iya. baik. Nah, dari situ saya lebih memahami. Jadi, dalam hal ini bagaimana kesadaran itu menjadi hal yang harus kita dapatkan Betul. dan ada tools-tools atau alat-alat yang bisa jadi alat bantu kita dalam kembali dalam Iya, kesadaran. iya, Nah, tadi saya memahami bahwa ternyata selain hal awal kita menarik nafas tadi atau singkatannya tadi, itu mendeteksi diri kita juga betul. gitu ya. Mendeteksi kalau Bunda tadi menyampaikan dikelompokkan nih berdasarkan Iya, rumpun-rumpun gitu ya. Bener sih kayak kita ketika pas lagi sedih atau lagi kesal atau lagi cemas, iya, kadang tuh kayak di iya hati kan? hati itu sebelah tapi kayak Iya, dada tuh penuh iya, sesak gitu. iya, iya, Tapi iya. pas ditarik jadi lebih benar Betul, benar benar banget betul. udah. Satu lagi Pak, yang saya sebut tadi kelompok yang ketiga ini atau rumpun yang ketiga itu, sebenarnya sih hampir semua rumpun hawa nafsu itu bahaya ya Pak. Itu benar-benar ternyata dampaknya selain ke hawa kita ya, ke jiwa kita, itu ke badan loh Pak. Langsung Bayangin ikut aja gitu. kalau stres apa yang terjadi sama badan kita. Oh, ya, ya. GERD ada, ya kan, ada asam lambung apa segala macam Ya. ya. Terus kemudian kalau kita misalnya apalagi cemas terus anxiety gitu Iya. kan. Makanya Pak, aduh kalau udah kayak gitu mendingan diem dulu deh, diem. Tarik nafas dulu gitu biar nyaman dulu, kita di sini kosong dulu. Lalu kemudian kita deteksi Iya. apa nih yang terjadi sama kita atau baca tadi kan, baca apa ya ini yang bikin saya kayak gini gitu loh. Kadang-kadang kita ketika melakukan itu tuh nggak bisa di keramaian loh Pak.
Oke. Biasanya nih, misalnya di kamar sendiri gitu Mm-mm. kan, atau misalkan kita lagi di bis nih, Iya, dia kan kita sedang bisa. bis kan gak ada yang kenal kiri kanan Iya, tuh, iya. kita diem, kita mikir, itu bisa gitu loh Pak. Yang Ah, penting pada waktu itu kita tidak sedang dalam apa ya, diskusi atau obrolan mm, atau sedang melakukan kegiatan yang bersama-sama. oke. Kalau buat saya nih Pak, Mm. yang seperti itu tuh penting untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga kita, mental kita. Bener. Bener ya, Healing bener. jauh-jauh belum tentu loh Pak bisa mengembalikan akal sehat dan kesadaran tuh belum tentu. Oh, benar, benar, benar. Hmm. Jadi kita bisa sampai pada poin kesadaran tadi ya Hmm. sebenarnya dalam diri kita. Hmm. Kita coba deteksi ya memang banyak faktor terutama Hmm. salah satu tadi kita coba jauhkan dari kebisingan dunia juga Iya, mungkin ya. iya, Karena dengan ketenangan baru ada bisikan iya. kesadaran bisa Gini kayak nih gitu. Pak, kenapa kalau umat Muslim ada sholat malam? Ya, 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 ya. Salah satunya tuh Pak. Hmm. Atau misalkan kalau umat agama yang lain mungkin mereka melakukan meditasi. Ah, Atau misalkan yang Nasrani mereka ke gereja lalu mereka berpikir atau ya. merenung. Itu memang kita memberikan rehat Oh. ke jiwa kita Hmm. supaya kembali ibaratnya apa ya, full baterainya lagi gitu. Ngecas gitu Wah, ya. dekat orang itu nyedot baterai itu Pak. Oh, begitu. Iya sih kadang suka capek atau Ya, gimana. ngedenger orang curhat aja kesedot tuh baterai tuh, beneran itu. Ah, ya Ya. benar juga ya. Oke, Hmm. oke. Nah, dari itu kan sebenarnya kalau bisa bahasanya orang itu kemampuan bisa mengatur itu Hmm. sebenarnya poin yang bisa dari cuma satu itu Ya, poin pikiran sendiri kan. betul. Tapi kalau misalnya kita cemas sekarang itu ya itu yang sulit Ya. kita nggak bisa ngatur diri sendiri di situ. Nah, jika misalnya dari rumpun yang tadi rumpun ketiga gitu Hmm. ya. Dari Hawa kita sebut atau kita Hawa atau nafsu gitu ya. Ya, Itu ya, disebut ya, apa? ya, ya. Ada lagi Bun selain itu biar kita Ada, mendeteksi. sebenarnya saya punya banyak. Itu Oke, hasil coret-coret sih ya, Masya isinya Allah. kita Oke. mencoba mendeteksi gitu. Karena Mm, kalau kita kenal, wah ini gitu, mm, itu penting gitu. Jadi mm, kita bisa tadi mendeteksi lalu mm, mengobati diri sendiri lah. mm, Kita kalau udah kayak gitu perlu psikolog nggak begitu juga. Tapi saya bukan mengatakan jangan ke psikolog loh ya, ya. betul. Pada tahapan yang seperti ini kita bisa memperbaiki di apa diri Diri kita sendiri. sendiri. Iya. Itu yang paling sering lagi tuh Pak yang bikin kita menjadi gampang sakit badan Mm, dan akhirnya energi kita tuh kayak porak-poranda gitu tuh mm. yang saya menyebutnya rumpun yang kedua. Rumpun kedua. Oke, rumpun Ya, kedua. ada Betul, betul. rumpun-rumpun ya. Tapi benar sih Bunda, kalau misalnya dibikin kelompok-kelompok itu kita pertama mudah dihafal, terus lebih Ya, mudah mengenal gitu. ya. Tadi ketiga udah, yang kedua apa nih? Yang kedua itu kita dengan orang lain gitu. Kita dengan orang Kalau lain. tadi kan yang kayak cemas itu kan dengan diri sendiri. Iya. Nah, ini kita dengan orang lain. Dengan orang lain itu saya dendam, Oh. marah, benci, Mm, hasut, oh. iri, dengki. Nah, ini saya nyebutnya rumpun kedua. Ada Oke. kaitannya kita dengan orang lain. Mm, Cirinya apa ketika itu terjadi? Bapak nih ya, mm. kalau misalkan benar-benar mencoba untuk mendeteksi akan kelihatan beda energinya, Pak. Ah, Jadi gini, kalau rumpun yang ketiga tadi diri sendiri, ya, itu hawanya memang ada rasa kayak nggak nyaman ya. ya, ya. Tapi yang lebih jahat adalah rumpun yang kedua. Oh, Di sini kalau udah marah sama orang bawanya gimana coba? panas. Panas kan ya. Panas ya. Apalagi kalau udah dendam, Wah. bawaannya udah pengennya tuh, pokoknya gimana gitu kan. Mm, Itu paling paling panas dan kalau saya mengatakannya di situ tuh ini saya menyebutnya ya, iblis itu cepat sekali masuk untuk memprovokasi. Kan tugasnya iblis memprovokasi kan, iya, iya, istilahnya kan betul. gitu kan. Nah, makanya ketika itu kita bisa tadi dengan kesadaran ya Pak, dengan Mm, tarik nafas, sadar kembali, itu kita akan mudah mendeteksi. oh, Ya, begitu. karena sadar itu makanya merupakan kebutuhan juga gitu. Mm, Artinya itu merupakan apa ya? Sesuatu yang Tuhan apa ya? berikan. Berikan ke kita tuh untuk menjaga kita sebenarnya. Mm, Nah, ketika itu dilakukan, aduh kenapa saya marah sama Pak Mamat? Kita jadi deteksi kan? iya. Apa yang menyebabkan saya marah sama Pak Mamat gitu. Mm, Dari situ kemudian kita tuh setelah tenang, membaca, mendeteksi, lalu setelah ini apa? mm, Misalnya saya tadi kan
kalau sudah tarik napas, baca, lalu kita merasa istighoroh, kan tenang tuh kembali tuh. Iya. Tapi ketika di situ saya melihat, oh ya ini kayaknya Pak Mamat nggak bener ini. Ya, terus kita jangan, oh udah saya mau datengin, saya mau apa. Biasanya ya kalau yang saya alami ketika saya lagi kena rumpun yang kedua ini, saya tarik nafas, biasanya nggak saya langsung respon, saya diam dulu, bisa jadi sampai berhari-hari tuh Pak. Kenapa? Karena saya harus memastikan dulu hati saya ini harus tidak boleh ada hawa tadi. Oke. Nanti setelah dia memang sama sekali nggak ada, baru saya coba untuk mencari di mana sih kelirunya gitu. Ya, ya, Nah, paham kan? ya. Nah, dari situ nanti mungkin saya akan samperin Bapak nih, Pak Mamat, kemarin kenapa kok kameranya jadi jatuh misalnya gitu kan. Dan itu kita bertanya kepada yang tadi kita marah atau dendam itu kok nadanya melunak. Itu saya Pak, namanya saya mimpin Darul Jannah kayak apa coba ya. Tapi kalau misalkan nggak kayak begitu rasanya kayaknya saya di sini saya udah pembuluh darah udah pecah, Pak. Saya udah kena stroke. Tetapi tadi dengan cara seperti itu bahkan saya mendapatkan manfaatnya luar biasa buat diri saya sendiri aja. Gitu. Dan orang lain juga menganggapnya kok Bunda Vera nggak marah ya gitu. Padahal marah banget. Benar-benar. Jadi bahasnya tadi tuh hubungan kita sama diri kita sendiri. Ya, Kalau misalnya kita tahu, jadi kita bisa bersikap. ya, Dan yang ini adalah faktor dari luar, dari betul, orang lain yang itu betul. nggak bisa kita atur. Nggak bisa. Jadi bahasa dari Bunda bagaimana jadi pimpinan yang bersama banyak orang. Ya, Nah, di situ kita harus bisa, mungkin kalau kita di sini level kerja, teman kerja, rekan kerja. Kalau kita bisa bilang tadi Bun, ada apa aja di rumpun dua itu? Yang pertama ya ada marah, marah, dendam, dendam, kesel, kesel, iri, iri, dengki, hasut ya. gitu. Nah, oke, baik, itu bisa dicatat tuh teman-teman semua. Tapi Kayak coba rasa, dia rasain deh. Kalau marah di ah, sini rasanya terus nanti ada cemas. Kalau kita dalam merasakan kayak gitu, kemudian kita kenali aja tuh ya. energinya. Oh, ini gitu. Kita bisa tunjuk. Nah, dari situ kita mulailah mengundurkan diri gitu kan, retreat sebentar terus mungkin tidak cukup satu tarikan nafas kan Iya, iya, iya. istilahnya. Tapi memang itu kemudian akan menurunkan tadi gitu. Di situ apa seperti ini ya Bun ya, kayak nilai, bukan nilai kemanusiaan. Jadi kayak sifat-sifat tadi tuh emang melekat di Iya, manusia iya, begitu ya. iya, dan herannya manusia nggak mau melepas itu tuh dipegang aja. Sifat pemarah dipegang, sifat pendendam dipegang, nggak mau Iya, dilepas. bener. Tuh, Gimana ya? Karena kalau misalnya kita tuh ngerasa apa kita berpengaruh ke harga diri atau gimana. Karena kan kalau kita lihat, misalnya saya pribadi misalnya gitu, marah, kesel, atau karena saya diusik atau karena oh apa. ya, ya, Tapi ya, ya, ya. sebenarnya nggak ada manfaatnya Iya, kayak gitu. betul, 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 Itu betul, emang betul, muncul ada di manusia begitu. betul, betul, betul. Jadi kemelekatan dan pada halnya tersebut hawa-hawa tadi sebenarnya bersifat buruk ya bener. Sangat sangat. Kalau kalau buruk udah jelas ya. Oh Tapi ya, tapi dalam hal ini kan kita mengatakan bahwa sifat itu tercela gitu ya. ya terus, terus. Nah, kalau misalkan tadi dikaitkan dengan Pak Mamat mengatakan bahwa ini sifat-sifat ini bisa mempengaruhi orang lain maupun diri sendiri, iya, sama dengan rumput yang ketiga bisa menyebabkan penyakit Pak ke kitanya. Oh, oke, oke. Dan tadi balasan yang instannya dari Allah ketika kita itu punya sifat-sifat yang tercela tadi yang rumput yang kedua itu sifat balasannya juga cepat Pak. Ya udah ya itu tadi kalau yang kita berbuat baik yang pemahaman yang pertama ketika kita berbuat baik balasannya kita bahagia, Iya. kita senang. Itu kan balasan yang instan. Begitu juga kalau misalnya kita dengan rumpun-rumpun yang tercela ini begitu kita marah sama orang, pasti balasannya langsung itu. Iya, iya. Bukan dosa yang tercatat nanti di akhirat, di sini kitanya tambah panas, itu kan kita nyiksa diri Diri sendiri sendiri. kan. Sama dengan kita juga tidak sayang sama diri kita sendiri. Lalu tambahan lagi kita pegang, nggak mau kita rilis gitu. Oh, oke. Nggak, kita pegang marahnya, kita jadiin dendam. Kalau dia lewat kita gitu kan. Iya, Wah itu kan nyiksa ke diri kita gitu. iya, iya. Orang lain mana tahu kita kesel misalnya ya. Tapi saran saya kalau sudah seperti itu dirilis. Makanya kalau saya tuh suka berbagi gitu. Iya. Mainlah sama kucing, mainlah sama binatang peliharaan misalkan.
Terus kemudian juga kadang-kadang kita perlu juga duduk di bawah pohon gitu ya, kayak grounding. Itu lagi ngetren kok, itu dibicarain di internet. Atau misalkan kita menggambar gitu, atau kita membuat puisi menulis jurnal, itu semua menurunkan loh Pak. Oke, baik. Jadi, kalau saya bisa sedikit rangkum ya dari bagaimana kesadaran tadi, di situ kita setelah sadar kita coba dari pertama tuh ya dengan tarik nafas, terus kita menyadari dan komunikasi, dan kalau kita sudah tahu, kita bahasnya mendeteksi tadi Iya, ya, apa sih yang tuh. kita rasakan Iya, gitu. Tadi kalau misalnya dari rumpun ketiga, iya, itu di kita tuh kayak perasaan mungkin tertekan atau sesek ya lebih iya, kepada hal tersebut. Nah, iya. kalau yang rumpun kedua itu Hmm. lebih ke panas kepada Ya, diri kita yang gak ya. nyaman. Nah, salah satu cara rilisnya Hmm. yaitu tadi dengan bahasa grounding ya Ya atau healing gitu dengan grounding. cara bisa ke hewan Hewan peliharaan, berinteraksi peliharaan. dengan hewan, Ya, terus dengan tanaman atau tumbuhan duduk di ya. atas di bawah pohon. Pohon, ngadem ya. Iya, tapi bener sih Ya. enak juga Memang misalnya kayak gitu. iya, kita perlu mengizinkan diri kita untuk menjadi apa ya? Menerima reward ya. Oke. Reward artinya ketika kita lelah, ketika kita Hmm, habis marah, ketika hmm, kita habis apalah yang seperti itu, kita harus ngasih reward. Pak Mamat misalkan capek habis dimarahin sama Bunda Vera nih ya. Pak Mamat tarik napas, habis itu enaknya ngapain ya gitu kan, biasanya supaya ini tuh keluar itu yang tadi oke. itu bikin teh, Ya. seruput pelan-pelan, Hmm. itu bagian dari ngerilis Pak. Oh, oke. Simple kan Iya, iya, sebenarnya, iya. nggak perlu jalan-jalan jauh-jauh gitu kan, nggak usah ke Jepang gitu ya. Ya. Nah maksudnya dengan begitu itu kita memberikan self reward kepada kita. Wah kamu hebat ya, kamu sudah bisa mengendalikan diri kamu, kamu Hmm. sudah mendeteksi yang tidak baik pada diri kamu. Ayo kita bersyukur dan sering-seringlah berterima kasih kan kepada diri kita sendiri ya, karena itu yang paling sering kita abaikan. Ya, Ya benar juga, kan? benar-benar. Itu. Jadi kalau bahasanya di kondisi yang sekarang mungkin Hmm. kalau sekarang kita ada di Bogor ya, Hmm. mungkin masih banyak tempat-tempat hijau, tapi Hmm. kalau misal di pusat kota gitu kan sedikit Hmm. juga tempat yang bisa Hmm. buat rilis Hmm. bahasanya tadi ke apa sesaknya badan Hmm. atau Hmm. panasnya diri Hmm. atau emosi. Dan tadi lanjut lagi sama apa mengenal dengan deteksi itu kita tahu cara bersikap. Hmm. Jadi Hmm. di sini ada satu hal Bunda tadi nyampaikan kayak afirmasi positif ya. Maksudnya Hmm. bagaimana memberikan ngobrol pada diri kita Hmm. tentang apa yang hal baik kita lakukan itu kira-kira bagaimana Kalau maksudnya Bunda? afirmasi positif ya ada baiknya juga, tapi harus sesuai dengan tepat. Kayak Oke. misalkan begini, hari ini saya akan sukses. Kalau buat saya nggak mau afirmasi kayak gitu. Oke. Karena buat saya itu sebuah intimidasi kepada diri saya sendiri. Iya karena Baik, baik, baik. pokoknya hari ini harus sukses Ya, gitu ya, kan. ya. Atau hari ini kamu akan jadi anak baik gitu. Ya. Itu kalau buat saya, kok kenapa bahasanya kayaknya menindas ya. Kayak pokoknya hari ini harus sukses gitu. Hah. Tapi bahasa afirmasi itu sekarang mungkin kalau bahasa saya hanya mengatakan good job Hmm, hmm, kepada diri hmm, saya. Tapi biasanya afirmasi itu misalkan ketika saya bisa menyelesaikan satu-satu dan bisa hmm, mengembalikan kenyamanan saya, hmm. ketenangan saya, maka pada saat itulah saya bersyukur. Buat Oke. saya afirmasi yang paling baik adalah bersyukur. Oke. Jadi mensyukuri apa yang hari itu terjadi, apakah baik, apakah buruk, Hmm, tapi pasti Tuhan akan memberikan sebuah pelajaran kepada kita pada hari itu. oke. Tergantung dari mana kita melihatnya, Hmm, bahwa hmm, oh ini yang kelihatannya buruk, ternyata Allah sedang memberikan info ya ke hmm. kita, ini loh kurangnya kamu tuh di sini. Oke. Coba kamu perbaiki. Hmm, Kalau kita menggunakan tadi tools kesadaran ya, itu insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi kalau tidak, malah tadi rumpun-rumpun yang tadi saya sebutkan, yang ada kita ngamuk aja mau kata malah iya, ngumpul jadi betul. numpuk ya. Pagi-pagi kita bangun lalu pakai afirmasi positif tadi, terus begitu nyampe ke kantor ngelihat muka Pak Mamat, saya kesel lagi, nggak jadi tuh afirmasinya kan. Ya, Tetapi ya, ya. ketika kita datang ke sini, kita kita tenangkan diri kita, lalu kita melihat Pak Mamat walaupun kemarin habis berdebat dan seterusnya, itu kita akan melihat wah ini sahabat saya yang memberikan ilmu sama saya gitu. Beda Pak cara pandangnya kalau orang sadar sama orang yang enggak sadar. Ya, jadi bahasanya juga ada kalau dari keburukan itu kita tahu ada kebaikannya, Ya, dari ya. kebaikan juga tahu ada Jadi keburukannya. kalau mau mengafirmasi cukup bersyukur Pak.
Bersyukur. bersyukur, berterima kasih kepada diri kita sendiri, bersyukur juga kepada Tuhan gitu ya. Tapi paling tidak pada saat itu ketika kita bersyukur, satu yang memang kita dapatkan itu hati kita tuh rasanya luas, kemudian tenang gitu ya. Kemudian tadilah orang bilangnya bahagia. Kalau kata saya bahagia itu bagian dari ketenangan. Ya, ya, Orang bahagia itu pasti tenang gitu ya. ya. Orang tenang biasanya belum tentu bahagia, siapa tahu ada utang. Maaf ya, yang nggak tahu lah, tapi intinya begitu. Ya, Tuh. ya, baik. Jadi daripada afirmasi seperti itu kemudian kesannya menjadi intimidasi, lebih baik tarik nafas, mau berangkat kerja tarik nafas, mau melakukan meeting nih sama bos yang apa ya, ibaratnya tuh galak gitu kan. Tarik nafas, minta perlindungan gitu kan. Terus habis itu nanti biarkan berlaku. Kalau jadi buruk, kita akan melihat ada pelajarannya di situ. Kalau baik, tambah bersyukur kita. Nah, di situ. Jadi sebenarnya kayak validasi itu sebenarnya nggak usah cari dari yang lain gitu Iya, ya. Terus kalau kita tahu bersyukur akan apa yang sudah kita lakukan, kita secara sadar udah apa lebih baik juga menjadi luar biasa berarti Bunda betul. ya. Dan itu Oke. yang paling orang itu jadi inginnya ada kata-kata Hmm, saya hari ini berbuat baik gitu. hmm, Daripada begitu, mendingan kalau misalkan mau tulis jurnal, hari ini saya mau ketemu Pak Mamat, mau ngobrolin rencana besok. Hari ini saya mau ketemu itu, atau saya mau makan rujak, bisa kan? Atau misalkan ketika kita sedang ada emosi atau marah ya. yang kurang baik tadi, kita tulis saya kesel sama Pak Mamat gitu. Ya, habis itu tutup gitu. Ya. Itu kan juga sebenarnya ketika kita menulis, itu kita menyalurkan energi kita, Pak. Iya, Gitu, iya. menyalurkan sehingga terlepas. Itu juga bagian dari apa? Ngerilis Rilis gitu. tadi ya. Iya. Kalau saya suka menggambar, Hmm, dengerin lagu-lagu ya tanpa lirik ya saya senang. Olahraga, Pak. olahraga ya. Olahraga juga bagian dari ngerilis gitu. Hmm, Main sama kucing gitu ya. Terus kemudian juga baca buku juga bisa, dengerin musik gitu. Daripada kita pikir nggak akan selesai. Iya, yang pasti kita selama hidup pasti ada aja ya Bunda yang Iya, dalam hal ini bahasanya kebaikan atau keburukan yang kita iya, terima, iya, tapi bagaimana kita menyikapinya ya. iya. Terutama tadi bagaimana mencari validasi sebenarnya nggak usah dicari tapi di kita sendiri gitu juga bisa dengan cara bersyukur seperti itu. Kenali rumpun yang tadi, Pak. Oke, baik. Deteksi, kita kan baru 2 rumpun nih, Hmm, ya hmm, kan? Rumpun yang pertama kita dan diri kita, hmm. rumpun yang kedua kita dan orang lain. Iya, Kenali itu, Pak, itu aja udah manfaat banget kalau iya, itu akhirnya kita, oh iya ya gitu. Misalnya iya, kita jadi bos tenang gitu. Bukan memaklumi orang yang jahat sama kita ya, iya. tapi kita tidak mengizinkan negatifnya mereka masuk ke kita itu. Mengenali hawa ya, Betul. mengenali kita tuh lagi ngerasain apa sih gitu, kita Ya, lagi apa yang terjadi sama diri kita ketika ya, kita satu misalnya sesek karena kesel ya, atau mau marah ya. atau apa yang sebenarnya ketika itu udah beres juga nggak jadi apa-apa gitu, malah kita Iya, bahasanya malah menahan, ngerusak. iya Iya, menahan api beneran. sama Kalau bara kayak gitu. kalau paham Pak, Bapak Nah, nggak bakalan mau mengizinkan menerima yang tadi 2 rumpun itu hmm. nggak bakal mau. Baik, baik. Tadi rumpun ketiga, tadi baru tiga sama rumpun dua. Rumpun Iya, ketiga itu tentang memahami rasa yang ada pada diri kita atau betul. hawa yang ada pada diri kita, baik kesedihan, Ya, kecemasan, iya. terus apa-apa yang kayaknya bikin ngerasa kita sesek, Overthinking, ya, overthinking. iya. Ya itu ya bener kalau kita nggak ngapa, kita rasain aja nggak akan berubah apa-apa gitu ya. Nggak kelar. Yang kedua tuh ada yang sama sesama manusia ya, Iya, antara yang lain seperti iri, dengki, iya, hasut, iya, marah iya, yang bikin badan jadi panas itu iya. kalau bahasa mungkin kalau sering dengar bahasa kedokterannya nanti muncul hormon apa kortisol Oh yang iya, bikin badan kan keren kayak kan, gitu. badan tuh keren dah. Heeh. Wah, Memang dari Tuhan tuh pikiran keren. aja. Iya, Mungkin di sini pembahasan untuk kali ini ya. dua rumpun dulu Oh Bunda. iya, Sebenarnya iya. ada berapa nih? Ada spoiler Banyak. oh, banyak. Ada. Nanti teman-teman semua kita diskusi lagi. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung komen aja di kolom komen di podcast si Kunang-Kunang. Nanti di situ juga jika misalnya ada usulan untuk pertemuan live, ada tanya Oh. jawab live, bagaimana? Wah, seru. Aduh, Iya, deg-degan sayanya. itu juga bisa kita laksanakan. Hmm. Ya nanti kalau jika ada persetujuan dan waktu memungkinkan kita laksanakan. Nah, di sini masih panjang dari pertemuan tentang membahas memahami diri, Ya, tentang kesadaran, toolsnya tadi ada tarik nafas, ya,
coba merenung, Iya, terus komunikasi dengan diri dan juga kepada Tuhan kita, iya, dan langsung diam, coba diam di sini iya. untuk tetap berjalan juga keseharian. Begitu Bunda ya. Iya, Mungkin untuk di sesi dicoba sekarang, ya, jangan lupa ya dicoba. teman-teman Karena juga ya dicoba. dicoba, karena harus mendapatkan Iya, pembuktiannya, Pak. pembuktian ya. Jadi oh ya yang diajarkan sama Pak Mamat waktu Hmm, ngobrol sama Bunda Vera begini ya gitu. ya. Sehingga memang betul-betul harus dipraktekkan untuk mendapatkan keyakinan gitu, Pak. Kalau dibuktiin baru yakin Baru gitu ya. yakin kalau cuman ngedenger doang, oh itu bagus ya gitu. Iya, Tapi di kita belum ada terasa manfaatnya, Pak. mm, Wah, sayang, Pak. sayang ya. Baik teman-teman semua, mungkin di sesi terakhir ini untuk yang sekarang ada closing statement dari Bunda. Oh iya ya, selalu ya. Iya, Ya, rekan-rekan atau teman-teman ya yang menyimak podcast si Kunang-Kunang ini, saya sebenarnya ya samalah seperti yang lain, hanya mungkin saya mendapatkan pembelajaran banyak dari proses kehidupan saya. Jadi memang sangat penting sekali yang namanya kita memahami diri kita sendiri berdasarkan apa pengalaman kita, dan kita harus selalu didampingi oleh kesadaran. Karena ketika berproses tanpa kesadaran itu betul-betul akan sia-sia. Apa ya, kita tidak dapat pelajarannya, kita tidak bersyukur, kemudian juga kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri apabila kita tadi tidak mampu mendeteksi hal-hal buruk yang akan berdampak menyiksa diri kita sendiri. Oleh karena itu untuk hari ini sudah belajar dua rumpun ya Pak, untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain. iya. Dan pesan saya sekali lagi, dibuktikan, dicoba, dilaksanakan. Nanti boleh cerita dah di kolom komentar Iya. gitu kan. Karena semakin membuktikan maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita gitu. Oke, baik. Mungkin nanti teman-teman kita bagaimana merasakan Tuhan sangat dekat dengan kita. Yang memang benar kita rasa bagaimana kebaikan dari apa Tuhan kita kepada kita semua dengan kita selalu coba untuk selalu bersyukur. Baik, izin saya mohon maaf selaku host di sini Muhammad Zulkarnain Al-Hudi dan juga Bunda Vera. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman semua untuk like dan subscribe dari Yes, channel podcast Kunang-Kunang ini. yes. Nanti kita ada nyalakan lonceng biar bisa muncul langsung kalau ada video baru Iya, lanjutan yes. dari seri ini. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Bang Bunda. Ahmad. Terima kasih Terima semuanya, kasih. sehat-sehat semuanya. Iya.